Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, saya Joko Brono, Tentor Matematika dan Fisika Geol, Gameksata Online Yogyakarta. Kali ini sampai kepada soal PAS, yaitu yang paket yang kedua. PAS 1 atau penilaian akhir semester 1 untuk fisika paket yang kedua. Nah, langsung saja untuk menyingkat waktu, kita simak soal-soal berikut ini. Oke, kita mulai soal yang pertama. Nomor 1, perhatikan grafik di bawah. Grafik yang sesuai untuk benda jatuh bebas adalah. Ya, mari kita simak pembahasannya. Benda jatuh bebas. Jatuh bebas. Ini mula-mula tidak ada kecepatan awal, nggak ada kecepatan jadi ya. Nih, saya lepas. Nah, ini V0 jatuh ke bawah terus. Gerakannya ke bawah itu dengan kecepatan yang semakin besar. Kenapa? Sebab ini ada yang namanya gravitasi bumi. Ya, ada gravitasi bumi G, yang ini percepatannya konstan. Sehingga ada percepatan, maka kecepatannya bertambah besar. Terus semakin ke bawah semakin buanter atau semakin cepat. Nah, di manakah grafik yang tepat di sini? Contoh, yang A. Yang A mula-mula sudah ada kecepatannya V. Jadi waktu T sama dengan 0 di sini sudah ada kecepatan. Padahal tadi kapur ini masih saya pegang. Harusnya tidak ada kecepatan awal. Saya lepas, nah ini baru bergerak. Itu ya. Jadi yang A salah. Karena apa? Sudah ada kecepatan sebelumnya. Kalau jatuh bebas, itu kecepatan mula-mula atau awal tidak ada, alias 0. Kayak gini ya. Ya. Kemudian yang B. Ini yang B malah T-nya nggak bertambah. Kan kalau benda bergerak, tentu waktunya bertambah dong. Ini kan nggak bertambah. Ini akan sangat salah. Masa waktunya tidak bertambah? Oke. Kemudian yang C. Yang C datar. Ini menunjukkan bahwa kecepatannya tetap bertambah tidak, kurang juga tidak. Padahal kalau benda yang jatuh semakin cepat. Ini juga salah. Tinggal satu adik-adik. Jawabannya yang mana? D. Ini lihat, kecepatannya naik seiring dengan bertambahnya waktu. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin ke bawah, semakin cepat. Semakin tinggi kecepatannya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 2. Sebuah benda bergerak pada detik pertama sepanjang 2 meter, pada detik kedua sepanjang 4 meter, dan pada detik yang ketiga sepanjang 6 meter. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, next. A. Benda bergerak lurus dipercepat beraturan dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. B. Benda bergerak teratur setiap detiknya menempuh jarak 1 meter. C. Panjang lintasan yang ditempuh selama bergerak itu 12 meter. D. Benda dikatakan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Oke, mari kita analisa bersama-sama. Ini datanya sesuai dengan soal, jadi ya. Detik pertama, T1, itu 1 sekon. Jaraknya 2 meter. Kemudian pada detik yang kedua, 2 sekon, itu S2-nya 4 meter. Detik yang ketiga, 3 sekon, itu S3-nya 6 meter. Nah, sekarang dari A, B, C, D, E, mari kita cek satu persatu ya. Yang pertama, atau yang A, benda bergerak lurus dipercepat beraturan dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Betulkah percepatannya 1 meter per sekon kuadrat? Kita lihat. Di sini, pertambahan jaraknya teratur. Langkahnya dari 2 ke 4, 2 meter. Dari 4 ke 6, juga 2 meter. Jadi kesimpulannya, di sini kecepatan benda V itu delta S per delta T. Delta S-nya berapa? Ini 4 dikurangi 2 ya boleh, 6 dikurangi 4 ya boleh. Intinya, ini ada selisihnya 2. 2 per waktunya, selisihnya 1 detik. Jadi 2 per 1 sama dengan 2 meter per sekon. Sehingga benda ini bergerak dengan kecepatan yang tetap. Tetap itu artinya 2 meter per sekon terus. Tambah juga tidak,
berkurang juga tidak. Kalau kecepatannya tetap, itu artinya karena V itu sama dengan tetap, maka ya percepatannya atau A itu artinya 0, tidak ada percepatan. Kalau dikatakan yang A, jawaban yang A dengan percepatannya 1 meter per sekon kuadrat, ini salah. Kenapa? Seharusnya 0. Gitu ya. Oke, jadi yang A ini salah. Sekarang yang B. Benda bergerak teratur setiap detiknya menempuh jarak 1 meter. Salah. Tiap detiknya menempuhnya 2 meter. Lihat nih selisihnya, 2 meter, 2 meter, dan seterusnya. Oke, jadi yang B juga salah. Ini salah ya. Kemudian yang C. Panjang lintasan yang ditempuh selama bergerak itu 12 meter. Selama bergerak ya, dari detik pertama sampai detik yang ketiga. 2 meter, 4 meter, 6 meter. Nih, jadi S totalnya 2 tambah 4 ditambah 6. Berapa ini? 12 meter. Oke, jadi yang C itu adalah betul ya. Mestinya jawabannya C. Nah, karena yang D belum dicek, mari kita cek yang D. Benda dikatakan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Salah. Sudah dihitung tadi bahwa V-nya sama dengan berapa? 2 meter per sekon. Ini salah ya? Oke. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, nomor 3. Perhatikan gambar di bawah. Balok A ditarik dengan gaya F 10 Newton. Kemudian yang B ditarik dengan gaya 10 Newton juga. Massa benda A dan massa benda B masing-masing sebesar 3 kg dan 2 kg. Saya gambar ya. Yang ini 3 kg. Kemudian yang B 2 kg. Ini 2 kg. Kemudian jika kedua benda ditumpuk menjadi satu dan ditarik dengan gaya tetap sebesar 10 Newton, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, next. Ini saya hapus ya. Yang A, percepatan yang terjadi lebih kecil dibandingkan percepatan sebelum dijadikan satu. B, percepatan yang terjadi lebih besar dibandingkan percepatan sebelum dijadikan satu. Yang C, percepatan yang terjadi sama dengan percepatan benda A. Yang D, percepatan yang terjadi sama dengan percepatan benda B. Oke, kita cek ya satu persatu. Sebelum ditumpuk deh, sebelum ditumpuk, yang A, percepatannya ya, untuk benda A. Ini percepatannya pakai rumus A sama dengan F dibagi M. Ini M-nya MA ya dek ya. F-nya 10. Dibagi MA-nya berapa? 3. 10 per 3 ya. 10 per 3 itu udah, biar aja 10 per 3 meter per sekon kuadrat. Untuk yang benda B, ini AA ya. Ini AB. Sama F-nya per massanya massa B. 10 per MP-nya 2. Sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ini masing-masing. Nah, sekarang jika ditumpuk, bila A dan B ditumpuk, maka percepatannya A sama dengan F per M. M-nya gabungan, MA ditambah MB. MA ditambah MB. F-nya tetap ya, 10 per MA ditambah MB. Berapa deh? 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kesimpulannya, apabila A dan B ditumpuk, maka percepatannya menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Apa kesimpulan juga? Bahwa ini lebih kecil daripada percepatannya B dan juga lebih kecil dari percepatannya A. Ini kan 10 per 3 kan 3
3 koma ya. Ini 2. Sehingga kesimpulannya seperti itu. Maka kalau kita lihat dari opsi jawaban, lihat ya, jawaban yang A, percepatan yang terjadi lebih kecil dibandingkan percepatan sebelum dijadikan 1. Oke, yang A betul ya. Coba kita cek yang B, C, dan D biar mantap. Yang B, percepatan yang terjadi lebih besar dibandingkan percepatan sebelum dijadikan 1. Salah. Baik dibandingkan B maupun dibandingkan A sebelum ditumpuk, tetap percepatannya jadi lebih kecil ya. Salah ya. Yang C, percepatan yang terjadi sama dengan percepatan benda A. Enggak, tidak ada yang sama ya. Yang D, percepatan yang terjadi sama dengan percepatan benda B. Ini salah juga. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, nomor 4. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Pernyataan berikut ini yang benar tentang peristiwa di atas adalah, coba kita amati ya gambarnya. Ini ada 3 orang naik bis ya. Tangannya pegangan gini. Kemudian ini ternyata orangnya terhentak mau jatuh ke belakang. Nah, coba kita lihat opsinya. Yang A, resultan gaya pada benda yang bergerak konstan tidak sama dengan 0. Saya ulang lagi. Yang A, resultan gaya pada benda yang bergerak konstan tidak sama dengan 0. Yang B, mobil yang bergerak tiba-tiba dipercepat sesuai dengan hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton adalah tentang aksi-reaksi, ya. Jadi nggak tepat nih yang B. Yang A, resultan gaya pada benda yang bergerak tidak sama dengan 0. Resultan gaya, ini ada benar juga. Kemudian yang C, coba kita lihat. Orang-orang terjungkal ke belakang ketika mobil tiba-tiba dipercepat sesuai dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu adalah tentang kelembaman. Jadi, hukum ke-1 Newton itu, kalau kita sedang berdiri, begini, naik bis, kemudian tahu-tahu bisnya direm, kita akan mempertahankan diamnya kita, sehingga kita akan terpelanting ke depan. Sebaliknya, kalau supirnya itu ngegas mobilnya, maka kita akan terpelanting ke belakang, gitu ya. Coba kita lihat yang D. Yang D, orang-orang yang tetap diam di mobil yang bergerak konstan mengalami percepatan sesuai dengan hukum kedua Newton. Ini salah ya. Orang-orang yang tetap diam di mobil yang bergerak konstan. Enggak. Tadi dari gambarnya, coba kita lihat gambarnya, adik-adik. Nah, ini gambarnya. Ini terpelantingnya orang itu ke belakang. Ke belakang berarti ini supirnya itu bukan mengerem, tapi supirnya sedang menarik gasnya, digas sehingga orangnya terpelanting ke belakang. Nah, ini adalah tepat dengan hukum pertama Newton, yaitu tentang kelembaman. Kelembaman, maka jawaban yang betul adalah, coba lihat opsinya tadi. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang mana? Orang-orang terjungkal ke belakang ketika mobil tiba-tiba dipercepat sesuai dengan hukum ke-1 Newton. Ya, yang ini ya. Hukum ke-1 Newton ini tentang kelembaman benda. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke adik-adik, sampai kepada soal yang nomor terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu soal nomor 5. Perhatikan gambar. Di sini ada gerobak diberikan gaya 4 buah. F2 ke kanan, F3 ke kanan, yang ke kiri F1 dan ini. Gaya gesekan antara roda dengan jalan, ya. Itu F4. Resultan gaya-gaya pada benda di atas dapat dihitung dengan persamaan, langsung aja ya, gampang ini. Prinsipnya adalah pakai aturan bahwa yang ke kanan kita anggap yang positif, kalau ke kiri kita anggap negatif, ya, itu aturan standar umum. Yang positif yang mana? Ini positif. Ini juga positif, ya. Yang ke kiri negatif. Ini negatif, ini juga negatif. Jadi F2 dengan F3 ditambah. F2 ditambah F3. Yang ke kiri itu mengurangi.
dikurangi F1 dikurangi lagi F4. Dah, ini silahkan dipilih yang mana opsinya yang paling tepat. F2 ditambah F3 dikurangi F1 dikurangi F4. Oke, jawabannya adalah yang ini. Jawabannya B. Adik-adikku, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada acara pembahasan soal PAS 1 Fisika untuk paket yang kedua. Pokoknya ikuti terus channel Geol bersama saya Joko Purwono pada video-video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komennya, dan teman-teman dikasih tahu supaya bisa menyimak videonya. Dan jangan lupa yang masih baru pertama bergabung untuk mensubscribe channel Geol. Salam sehat, salam sukses, jumpa lagi di video yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, Gamma Eksakta.